مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat dan rahmat yang telah kita rasakan sehingga kita masih dapat berpuasa hingga saat hari ini. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memanjakan mukadimah, langsung saja masuk ke judul kultum saya yang berjudul Salat Tarawih dan Witir. Salah satu ibadah spesial yang hanya ada pada bulan Ramadan, yakni salat tarawih dan witir. Ini nih yang bikin suasana Ramadan makin berasa. Masjid-masjid jadi ramai, suasananya jadi makin hidup. Walaupun ada juga yang ke masjid cuma buat main HP, ngobrol ataupun cuma sekedar pergi gaya-gayaan. Apa sih itu salat tarawih? Jadi, salat tarawih adalah salat malam yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan qiyam malam atau salat pada malam bulan Ramadan dengan mengharap pahala oleh Allah, akan dihapuskan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan teman-teman, dosa kita yang telah tertumpuk-tumpuk itu bagaikan buih di lautan dihapuskan oleh Allah hanya karena melaksanakan sholat tarawih dengan mengharap ridho dan pahalanya. Jadi sayang banget nih kalau kita ngelewatin Ramadan tanpa sholat tarawih. Jadi manfaatkanlah waktu Ramadan yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Kita masuk ke poin yang kedua. Sholat tarawih itu 8 atau 20 rakaat sih? Ini nih yang jadi perdebatan di masyarakat. Ada yang ngelaksanain sholat tarawih 8 rakaat dan ada juga yang ngelaksanain 20 rakaat. Yang 8 rakaat bilang gini, yang penting sunahnya dapat. Yang 20 rakaat bilang gini juga, 20 rakaat pahalanya lebih banyak boy. Yang penting kita jangan jadi tim yang sholat rakaatnya 0 rakaat, alias tidur habis buka, bangunnya pas mau buka lagi. Dua-duanya sebenarnya boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan jumlah pasti, tetapi beliau mencontohkan sholat tarawih itu dilakukan dengan jumlah rakaat genap dan diakhiri dengan witir. Kita masuk ke poin yang ketiga, sholat witir, penutup sholat yang sempurna. Jadi sholat witir adalah penutup sholat. Sholat witir dilakukan biasanya dengan jumlah rakaat ganjil. Biasanya dilakukan rakaat 1, 3, 5 ataupun lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah witir sebagai penutup salat yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tarawih itu ibaratkan kopi, witir itu ibaratkan gula. Jika kopi tanpa gula rasanya pasti akan pahit. Ada juga nih yang menunda witir dan melaksanakannya ketika ingin salat tahajud. Itu pun juga boleh asalkan jangan dilewatkan. Masuk ke poin yang keempat, keutamaan salat tarawih dan witir. Yang pertama, mendapat pahala sebagai salat semalam penuh jika dikerjakan secara berjamaah sampai selesai dengan imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih dengan imam sampai selesai, maka akan dicatat baginya seperti salat semalam penuh. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, seperti yang telah disebutkan pada hadis sebelumnya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, melatih kesabaran dan ketahanan fisik. Salat tarawih itu bagaikan olahraga rohani. Makanya di awal-awal
orang-orang berbondong-bondong datang ke masjid. Tapi makin ke belakang, saf masjid makin maju ke depan. Kita masuk ke poin yang terakhir. Tips konsisten sholat tarawih dan witir. Yang pertama, niatkan sholat hanya untuk Allah, oleh Allah, dan karena Allah, bukan untuk karena ikut-ikutan. Yang kedua, jangan cari cepat, tapi cari yang berkualitas. Yang ketiga, ajak keluarga atau teman agar lebih bersemangat. Yang keempat, jangan terlalu kenyang pas buka, nanti bisa ngantuk pas sholat tarawihnya. Yang kelima, ingat Ramadan cuma 1 bulan, belum tentu kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Jadi teman-teman, jangan sampai bulan Ramadan ini terlewat tanpa sholat tarawih dan witir. Jangan sampai kita sholat tarawih tapi enggak puasa, aduh rugi. Jadi jangan semangat di awal doang, tapi di pertengahan jadi malas-malasan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semua dapat memetik apa yang saya sampaikan, terutama diri saya sendiri. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disponsori oleh